Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok keempat. Kali ini kami akan mewawancarai beberapa petani dan penyuluh pertanian yang berada di Desa Kasanglopa Alai. Nama saya Firman, sebagai petani sih. Oke, baik. Menjadi petani paling sekitar 3 tahun. Sekitar 3 tahun, Pak. Berkecimpung dalam petani, paya segala macam. Masih 3 tahun. Semua tanaman itu yang pokoknya adalah Pupuk. dari segi hama, ya obatnya. Dari segi pertumbuhan nanti ada pupuk daunnya, pupuk buahnya gitu. Ya. Kalau untuk yang permanen, yang untuk sehari-hari lah kata orang itu kan itu punya pupuk ayam itu kan. Yang kimia itu untuk daun, dan Berarti untuk mengusir hamanya menggunakan pupuk kimia gitu. kimia. Ya, kalau herbal bisa ini kami pakai ekopamin, nggak ada maju. Ah, ya. Ya, Ini minim-minimnya 10 bulan, 9 bulan tuh. 10 atau 9 bulan sudah bisa mulai Kalau panen. pepaya. Ya. Iya. Kendala-kendala itu. Jelas kalau mamanya jelas ya. Dari waktu jamur itu pasti itu jamur. Waktu buah ada tuh, apalagi masih kecil-kecil. Dari hama jamur. Ya, itu nanggulangi kita pakai itu lah. Atau pakai bor, atau pakai kimia gitu. Kalau tahap pertama itu agak lumayan, tapi kalau tahap kedua mulai turun, nanti jenjang ketiga itu mulai naik, stabil lah gitu. Tergantung pupuk lagi. Kalau sering kita pupuk mungkin agak standar dan gitu kuat kan. Kalau kita kurang pupuknya mungkin jauh ngetreknya. Yang kami bilang tadi, kami kan di luar lembaga, luar kota. Jadi kalau masalah PPN tak akan datanya, tak apa kami tidak tahu. Soalnya kan orang-orang ini kalau pas PPN datang, orang-orang dikasih informasi, ini ada PPN datang, kita kumpul di sini. Ya, itu kan yang anggota-anggota. Ini kan enggak. Ini kan masih masalah lembaga, itulah intinya kami tidak bisa jawab. Berarti PPL sering membantu di sini, Pak. Ada dengan kami ada sering bantu. Tahu berapa apa tidak tahu. Bukan itu berhasil. Makanya kalau masalah segi bantuan ya banyak turun apa? Kalau untuk bantuan ya banyak membantu sudah. Banyak bantu. Di mata kami melihat, ya, kalau masalah pengetahuan kami kurang tahu kami. Kalau mata kami melihat itu ada dari segi mungkin dari baca buku itu ada. Tapi kalau selebihnya kami nggak tahu. Saya Munadi, jabatan sebagai di kelompok Tani Makmur Bendahara. Yang jelas kalau untuk menyuburkan tanah kita ini kan pakainya yang kalau untuk tanam pepaya otomatis ya kita gemburkan dulu gitu kan. Sudah gemburkan kita pupuk ini dasar kan ke kandang gitu kan. Itulah untuk menjuburkan tanah untuk tanaman kita pepaya lagi ya. Kalau lebih mudahnya kita kan sudah dapat bantuan tuh di bajak gitu lah di traktor. Itu kan awal tuh kan jelas kita kayak pepaya ini kita semai dulu itu di politik. Menjelang kita lagi menyemai itu olah lahan sudah siap menunggu dari pupuk supaya dingin gitu kan. Ya. Nah, dia sudah umur 1 bulan, mulailah kita pindahkan dari 1 bulan sampai panen itu kurang lebih 7-8 bulan untuk pepaya California. Kalau lokal itu yang panjang itu 8-9. Berarti untuk semainya itu, Pak, berapa lama, Pak? 1 bulan. 1 bulan untuk semai berarti 1 bulan sudah bisa ditanam di. bisa ditanam. Berarti umurnya, Pak, dari awal semai sampai panen itu 7 bulan atau 8 bulan? Ya, dari kita pindah tanam hari setelah tanam itu kan. Ya. Nah, itu sampai 7-8 bulan untuk California ini seperti kayak ini kan. Ya. Nah, dalam satu lahan itu Pak, dia Pak jenis kalis itu bisa berbeda atau satu jenis ada California Ya, ini gitu.
Kalau kita tanam itu biasanya ini ya, kalau kita tuh khususan memang California, dia dari genetikanya itu ada yang berbeda gitu, bisa berubah sendirinya dia. Yang jelas kita California ya tetap kita California gitu. Kalau kita campur dengan yang lokal yang panjang, Californianya itu kates lokalnya itu yang menang, nah, California kalah. Batang yang lokal itu lebih besar gitu, seperti itu kan, lebih besar lebih ini. Kalau California lebih agak kecil, kalah ya. Alhamdulillah kalau untuk desa kami berhasil gitu. Berhasil lah. Masalahnya setiap ada program atau apa petani ini keluhan-keluhan ya disampaikan yang dibantu sama BPM untuk penyuluh. Kalau selama saya di petani itu kayak hand traktor dapat, kayak program cabai tanam bawang pun dapat, itu dari Saproya, dari Mulsa, pupuk dapat. Kalau sekarang ini kendalanya kalau untuk pepaya itu penyakit jamur. Penyakit jamur. Itu mungkin lantarannya sudah keseringan ditanam pepaya, kalau berulang dia jamur gitu. Kalau pas lagi baru-baru bagus memang lahan itu kan. Dulu kan sini masih sedikit, sekarang sudah mungkin 50% sentranya sudah nanam pepaya semua. Kebanyakan. Mungkin hama tuh sudah mulai ini, biru mungkin mulai banyak. Apakah dalam kendala itu peran penyuluh ada Pak untuk mengatasi? Ada. Cuman mungkin belum ketemu obatnya atau gimana itu kan, mungkin kurang pas, mungkin yang virusnya yang bandel itu kurang tahu juga. Ada kemarin aja sudah ada ini bawang itu ada penyuluhan PPHT apa namanya. Sini dari alhamdulillah berhasil gitu. Untuk penyuluhnya. Saya penyuluh kita nih aktif Pak Pratani ya. Petani ngeluh apa ini minta proposal atau minta tolong cepat ya. Langsung dan sehingga, kayak proposal sering diajukan tuh sering diterima Pak. terima, tapi kan nggak mesti juga kalau programnya nggak ada di sana ya belum ini. Tapi kalau programnya ada dari dinas langsung dapat gitu. Kalau untuk sekarang ini, kalau untuk pepaya lagi bulan-bulan ini lagi ngetrek gitu. Ya ada masa treknya, ada masa ininya lagi ya kalau untuk bulan-bulan ini. Kalau untuk peminat pembayaran sih, kalau untuk Jambi ini untuk kita pelanggan ambil pepaya ini kekurangan ya. Kalau untuk pepaya. Saya Pratawi Bowo, saya PPL di sini. Tahun 2021 saya pertama kali kerja. Itu pertama kali kan PPL baru kan, pasti punya kendala. Tidak kenal sama petani. Terus kita kan di BBP itu kan banyak orang, banyak penyuluh-penyuluh. Jadi kita diajarkan, didampingin untuk ke sini, untuk kenal sama petaninya, untuk kenal sama kelompok taninya. Mungkin itu. Jadi untuk penyuluh pertanian itu dia namanya ada programa pertanian. Programa itulah sebagai acuan dalam melakukan tugas pokoknya sebagai penyuluh pertanian di lapangan. Termasuklah di komoditi pepaya ada programnya, misalkan dalam programnya itu melakukan penyuluhan budidaya pepaya sudah dalam programnya. Jadi kalau tadi apa tadi? Misalnya apa cara kerjanya ya? Iya Pak. Cara kerja dalam menyuluh gitu. Iya. Cara kerja dalam menyuluh paling kita menyiapkan bahan-bahan materi sebelum melakukan penyuluhan. Itu pasti itu aja. Dalam Kita kan di petani di sini kan sifatnya heterogen ya, jadi tidak sama semuanya, baik dari usia, latar belakang, pendidikan dan lain sebagainya. Tentu kita mempunyai cara-cara tersendiri untuk petani yang pendidikannya cukup tinggi dan masih usianya muda, itu kita lebih mudah dibandingkan yang sudah usia tua tadi tuh. Jadi salah satu tugas penyuluh itu kan adalah mengubah perilaku sikap petani kan, agar mau mereka kan mengikuti teknologi yang kita sampaikan. Untuk petani-petani yang penolak tadi, itu kalau bahasa punya sebagai lagar kan, penolak kan,
itu kita harus mempunyai sesuatu yang lebih, misalkan kita demonstrasi, melakukan demonstrasi. Setelah itu mereka tahu buktinya ada, mereka otomatis mau menerima teknologi yang kita sampaikan. Tapi kalau kita cuma sebatas omongan, sebatas cuma sosialisasi penyuluhan, itu nggak ngaruh bagi mereka, harus ada bukti. Belum, keberhasilan seorang penyuluh itu adalah apabila petaninya sejahtera. Itu tolak ukur keberhasilan seorang penyuluh. Kalau sekarang masih jauh dari kata-kata sejahtera.